penting buat pemimpin rohani adalah ketulusannya. Sincere seperti anak kecil. Dan kedua, begitu menanti-nantikan, begitu mengharapkan kapan Yesus datang lagi untuk kedua kalinya. Atau setiap harinya pengen ketemu Tuhan Yesus terus. Itu momen terindah dalam hidupnya. Nah, anak-anak adalah masa depan. Gereja yang tidak mementingkan anak-anak, masa depannya nggak ada. Bangsa yang nggak fokus kepada generasi mendatang, masa depannya nggak ada. Maksudnya Petrus kadang-kadang orang yang kelihatannya lebih rohani, ya udah pelayanan segala macam, tapi kerai jeritan hatinya justru tidak lebih bagus daripada orang yang di pinggir jalan ini. Markus pasal 10 ini, kita perlu tahu konteksnya. Jadi Yesus, kita tahu sudah jalan dari Galilea turun ke bawah. Ini perjalanan Tuhan Yesus terakhir untuk disalibkan ke Yerusalem. Jadi dia mulai turun dari Galilea sampai ke Yeriko, di mana dia akan ketemu dengan Bartimius. Pasal 11, itu Yesus sudah dielu-elukan. Dia turun dari Betani, Betfage, turun ke Yerusalem, orang-orang pakai daun palem, kemudian dia memporak-porandakan bait Allah. Pasal 12-13, pengajaran tentang akhir zaman, apa yang akan datang. Pasal 14, Yesus ditangkap, 15 disalib, 16 kemudian pasal terakhir tentang pengutusan dan segala macam. Jadi ini penting karena pasal 10 ini mungkin merupakan pengajaran-pengajaran terakhir yang diberikan Tuhan Yesus. Sebentar lagi, ya, pasal berikutnya minggu depan dia sudah turun ke Yerusalem dari Betani, dari Betfage. Buat saya, apa sih yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di saat-saat terakhir daripada hidupnya? Sangat penting. Saya beri judul, pasal 10 ini, goal bunuh diri dalam kepemimpinan. Jadi kalau sudah suka sepak bola, bisa aja kalah karena gol bunuh diri. Bisa aja sudah punya pemain terhebat dimanapun juga, tapi kalau ada gol bunuh diri, bisa saja kalah. Ya. Di pasal 10 ada 4 topik utama. Topik pertama tentang pernikahan, perkawinan, pengajaran tentang perceraian, dan pentingnya anak-anak. Jadi ingat, Yesus sengaja mengambil topik keluarga ini penting. Perkawinan ini penting. Perceraian akan merusak orang banyak, merusak gereja, merusak anak-anak, merusak generasi mendatang, merusak masa depan. Yang kedua, pengajaran tentang kekayaan. Kisah anak muda yang kaya. Yesus memandang anak muda ini dengan belas kasihan. Sedih karena anak muda ini lebih mencintai kekayaannya daripada kerajaan surga. Yang ketiga, tentang kepemimpinan dalam kerajaan Allah. Ayat kunci daripada Injil Markus adalah Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang untuk melayani dan memberikan nyawanya buat keselamatan banyak orang. Dan yang keempat, transformasi kehidupan. Bartimius, Bar itu artinya anak, Timeus, anaknya Timeus, buta, dicelikkan. Terjadi transformasi, perubahan dalam hidupnya. Ini adalah mujizat kesembuhan terakhir dalam Injil Markus. Ya. Mujizat terakhir dalam Injil Markus adalah Bartimius. Akan signifikan sekali untuk mempelajari apa yang terjadi. Topik yang pertama yang saya pelajari dari Markus pasal 10 adalah 4 pasang sifat atau sikap terpenting dari pemimpin dalam kerajaan Allah. Periksa diri apakah di mana bisa diimprove,
tapi juga untuk cari manajer atau cari pemimpin, cari gembala sidang, cari tim pelayanan. Ini 4 kriteria yang penting. Yang pertama, daripada 4 kriteria sifat, sikap seorang pemimpin dalam kerajaan Allah adalah loyal dan komitmen. Diberi pelajaran tentang pernikahan. Itu satu tim kepemimpinan yang diambil adalah loyal dan komitmen. Loyal itu setia kawan, tidak berkhianat, tidak meninggalkan temannya, dan commit. Commit itu artinya apa? Sekali dia ya, dia selesaikan sampai selesai. Komitmen, tidak tinggal tengah jalan, tidak seenaknya kemudian setelah jalan sekian lama, tapi loyal dan komitmen. Gengis Khan yang bisa menguasai dunia, demikian kerajaan manapun tidak ada yang lebih besar daripada kerajaannya Gengis Khan. Jenderal-jenderalnya itu bekas jenderal musuhnya. Tapi dia pilih mereka karena 2 kriteria. Satu loyal, 2 berani. Ya. Jadi pemimpin-pemimpin dalam kerajaan Allah, saudara tentu bisa mengaminkan bahwa yang penting adalah loyal, setia kawan. Karena kalau tidak ada ini terjadi perpecahan, disunity. Ya di gereja ini paling banyak disunity. Tidak setuju pecah, tidak setuju pecah, tidak setuju pecah. Tidak ada loyalitas dan komitmen. Sekali mulai sampai selesai itu komitmen. Ayatnya di dalam Markus 10 ayat 9, jadi apa yang telah Allah persatukan, baik itu dalam pelayanan, dalam keluarga, atau dalam apapun juga organisasi apapun. Apa yang Tuhan sudah persatukan, jangan ada manusia yang memisahkannya. Saya tidak tahu teologinya apa akhir-akhir ini, apa terakhir, gampang sekali. Tidak setuju pecah, tersinggung sedikit pecah. Tidak ada loyalitas, setia kawan jarang sekali, barang langka. Dan komitmen, senang mulainya tapi tidak sampai selesai semua. Jadi yang pertama, loyalitas dan komitmen. Itu sikap dan sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin-pemimpin rohani. Yang kedua, di dalam Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi Yesus membawa nuansa, membawa anak kecil di tengah dan minta murid-muridnya melihat. Barang siapa tidak meneladani bagaimana anak kecil menyambut kerajaan Allah, dia tidak bisa memimpin dalam kerajaan Allah. Tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Anak kecil itu representasi apa? Satu adalah sincerity, ketulusan, tidak ada prejudis, tulus sungguh-sungguh, ya, transparan, integritas, nggak ada udang di balik batu, sincere dan eagerness, kerinduannya terus-menerus kapan kerajaan surga datang. Seperti anak kecil menantikan orang tuanya datang dari tempat kerja atau dari bepergian kemana, ada apa antusiasme yang tinggi, ekspektasi yang besar. Kapan datang? Kapan datang? Kapan Tuhan? Kapan ketemu Tuhan lagi? Kapan kerajaan surga datang? Kapan Yesus datang kembali? Jadi yang kedua, penting buat pemimpin rohani adalah ketulusannya. Sincere seperti anak kecil. Dan kedua, begitu menanti-nantikan, begitu mengharapkan kapan Yesus datang lagi untuk kedua kalinya. Atau setiap harinya pengen ketemu Tuhan Yesus terus. Itu momen terindah dalam hidupnya. Seperti anak kecil menantikan kapan papanya pulang, kapan mamanya pulang. Jadi ada ekspektasi yang besar, eagerness yang tinggi. Yang ketiga, sifat atau sikap pemimpin dalam kerajaan Allah diungkapkan dalam Markus 10:21. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutlah aku. Yang ketiga ini, sifat dan sikap yang diharapkan Tuhan adalah berani membayar berapapun harganya untuk ikut Tuhan Yesus. Whatever it takes. Berapapun harganya. Yang kedua, compassionate. Melihat orang lain penuh belas kasihan. Banyak orang yang susah, banyak orang yang struggle, banyak orang yang butuh pertolongan. Sebagai pemimpin rohani,
Sifat atau sikap yang penting nomor 3 adalah berani bayar berapapun harganya. Satu, dan kedua, punya jiwa yang penuh belas kasihan lihat orang lain. Ya, orang yang miskin, orang yang belum terima Tuhan Yesus, orang yang terancam, tergencet, yang menderita, yang susah. Ada belas kasihan. Dan yang keempat, sifat atau sikap pemimpin ilahi di dalam Markus 10 ayat 45, sebab bahkan anak manusia pun datang bukan untuk dilayani. Guru kita, juru selamat kita datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Nah, banyak pemimpin mulainya waktu belum punya apa-apa, rendah hati. Tapi setelah dia mulai dipakai Tuhan, mulai naik, mulai punya sesuatu, humility tidak tinggal bersama dia. Bagaimana bisa mengakhiri dengan baik? Tetap berjalan dalam kerendahan hati. Punya banyak, enggak punya banyak. Punya jabatan tinggi, enggak punya jabatan tinggi. Punya follower banyak, enggak punya follower banyak. Tetap jaga kerendahan hati dan pengorbanan. Jadi kalau pemimpin itu inginnya dapat, 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 ya dia tidak akan bertahan sampai akhir. Tidak pantas mimpin kerajaan Allah. Harusnya give, 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 self-sacrifice. Nuruti guru kita, nuruti Tuhan Yesus kita. Jadi ada 4 hal ini yang penting untuk pemimpin rohani. Saudara bisa refleksi ke dalam diri sendiri atau dipakai untuk memilih pemimpin-pemimpin lain. Nomor 1, sifat dan sikap loyal dan komitmen. Nomor 2, tulus dan antusias mengharapkan kedatangan kebersamaan dengan Tuhan. Yang ketiga, berani bayar berapapun harganya dan punya hati yang penuh belas kasihan. Dan keempat, rendah hati dan mau berkorban untuk orang lain. Topik kedua, goal bunuh diri dalam kepemimpinan. Ada 4 hal yang seringkali kita menghancurkan diri kita sendiri, gereja kita, pelayanan kita, masa depan kita dengan 4 hal ini. Jadi Yesus mengingatkan kita, sekuat apapun, sehebat apapun kita, bisa pelayanan, bisa khotbah, bisa mimpin, manajemen, tapi kalau kita bikin 1 dari 4 kesalahan ini, kita bisa kalah. Yang pertama, goal bunuh diri dalam kepemimpinan yang pertama adalah perceraian, perjinahan, perpecahan. Di dalam Markus 10, tadi 8, 9, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Jadi apa yang telah Allah persatukan, jangan ada manusia memisahkannya. Saya masuk dalam konteks keluarga dulu. Alkitab berkata kalau kamu tidak bisa mimpin keluargamu dengan baik, jangan mimpin jemaat Tuhan. Karena kita mimpin dengan peneladanan. Kalau kita tidak nurture keluarga kita, pasangan hidup kita, perkawinan, pernikahan kita pikir ya sudah masuk pernikahan, semua sibuk pelayanan, prioritasnya yang tadinya penting waktu pacaran, sekarang tidak penting lagi. Kalau sampai pelayanan kita bisa kita anggap lebih penting dari keluarga kita sesungguhnya sedang membuat goal bunuh diri. Jadi perceraian itu menghancurkan masa depan banyak orang. Biasanya berkaitan dengan perjinahan. Jadi Tuhan mengatakan kalau orang Israel menyembah ilah lain, dia berjinah dengan Tuhan, berubah setia, pengkhianat, tidak setia, ya, dan menimbulkan perpecahan. Jadi dalam keluarga ini juga penting, tapi dalam tim pelayanan juga penting. Tapi terutama dalam keluarga. Kalau kita tidak nurture keluarga kita, kalau prioritas keluarga turun di bawah pelayanan, di bawah bisnis, di bawah kesibukan kita, ini goal bunuh diri. Kalau kita tidak betul-betul memperhatikan kerohanian suami, istri, anak-anak, kakak, adik, ini goal bunuh diri. Ya, jadi biasanya ini juga bisa terjadi kalau di keluarganya juga tidak setia, ya, tidak memberi prioritas yang baik di tempat kerja, di tempat pelayanan juga sama. Kemudian tidak saling mengkhianati, saling bersaing secara tidak sehat, menimbulkan tidak adanya kesatuan hati. Jadi sekali lagi, goal bunuh diri pertama
adalah di keluarga seringkali. Karena perceraian, tidak ada kesehatian. Kita tidak invest sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesehatian di keluarga, tapi juga di pelayanan, di tempat kerja. Nah, biasanya terjadi ketidaksatuan karena pengkhianatan, tidak setia, tidak loyal, tidak setia kawan, tidak memprioritaskan keluarga di atas pelayanan dan kerjaan. Nomor dua, goal bunuh diri yang kedua adalah menghalangi, tidak memprioritaskan anak-anak untuk datang pada Tuhan. Markus 10 ayat 14, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka. Karena orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Jadi ada orang-orang konteksnya mau bawa anak-anak kecil kepada Tuhan Yesus. Ada orang-orang yang mendukung anak kecil, yang mendorong anak kecil, yang mendekatkan anak-anak kepada Tuhan Yesus, dihalangi oleh muridnya Tuhan Yesus. Yesus berkata, kamu itu harusnya seperti orang-orang yang mbok marahin itu. Orang-orang yang bawa anak-anak, tapi kamu justru menghalang-halangi mereka. Kamu justru menghardik mereka. Harusnya kamu seperti mereka, bawa anak-anak. Nah, anak-anak adalah masa depan. Gereja yang tidak mementingkan anak-anak, masa depannya nggak ada. Bangsa yang tidak fokus kepada generasi mendatang, masa depannya tidak ada. Jadi kalau kita bilang Indonesia punya bonus demografi, tahun 2028 sampai 2045, masa emas segala macam, apa yang bisa kita buat? Mulai anak-anak yang kita lahirkan hari ini, itu penting. Ya, diberi prioritas, karena mereka yang akan memimpin bangsa ini. Jangan bingung kalau sudah kemudian tiba waktu pemilihan presiden, pemilihan ini, kita tinggal kritik sana, kritik sini, ngomel sana, ngomel sini. Karena kita tidak siap 20 tahun yang lalu. Kalau kita siapkan 30, 40, 20 tahun yang lalu, anak-anak yang takut Tuhan, ya, membawa mereka pada Tuhan, maka kita tidak perlu bingung kemudian hari cari pemimpin seperti apa. Tidak berkelahi dalam gereja siapa yang kamu coblos, yang kamu pilih untuk presiden berikutnya, karena kita tidak siap. Jadi Yesus berkata, goal bunuh diri kedua, mungkin kamu merasakannya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, atau 15 tahun lagi anak-anakmu sendiri. Kalau kita tidak memprioritaskan anak-anak. Dia bilang, aku tidak pernah ngalangi, tapi pernah tidak ada dokok. Yesus berkata, kamu harus jadi seperti orang itu loh, yang bawa anak-anak kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita tidak usah ngalang-ngalangi, kita tidak mendukung, tidak mendorong, tidak mengarahkan anak-anak di sekitar kita. Saudara, tidak semua orang jadi guru sekolah minggu, atau guru sekolah, atau pelayanan anak-anak, tidak semua. Tapi semua kita harus memberi dorongan, memberi kesempatan seluas-luasnya, memberi semangat supaya anak-anak ketemu Tuhan Yesus. Ya, kalau anak-anak dan remaja ketemu Tuhan Yesus, masa depan gereja, bangsa, keluarga akan luar biasa. Goal bunuh diri yang kedua, kalau kita tidak prioritaskan anak-anak dan remaja untuk datang pada Tuhan. Goal bunuh diri yang ketiga adalah cinta akan uang. Markus 10, 21-22, pergilah jualah semua yang kau miliki, kemudian berikanlah hasil penjualanmu kepada fakir miskin. Orang itu sangat sedih ketika mendengar perkataan itu, dan dia pergi dengan susah hati, karena ia memiliki banyak harta. Punya banyak harta salah enggak? Enggak, tapi itu hartanya Tuhan. Kalau saudara merasa itu kekayaan titipan Tuhan, enggak masalah. Tapi kalau saudara merasa ini punyaku, nah itu masalah. Ya, pada saat kita akumulasi kekayaan yang kita anggap kekayaanku, ya, hartaku, itu goal bunuh diri. Punya banyak, enggak masalah. Asal kita tahu itu titipan Tuhan. Yang berhak mengeluarkan Tuhan, bukan saudara. Saudara cuma sekedar pemegang kas pembukuan saja. Ya, Tuhan yang berhak mengeluarkan. Dia mau minta sudah keluarkan 90% hartamu, atau 50%, 70%, 10%, itu haknya Tuhan. Karena Tuhan yang punya. Begitu sudah mengatakan, ini punyaku, nah itu goal bunuh diri. Ya. Jadi yang nomor tiga, goal bunuh diri yang Tuhan was-was pada kita adalah uang, harta. Ya, hati-hati. Yang keempat peristiwa dengan Bartimius. Jawab orang itu, si Bartimius, Rabi, aku ingin melihat. Saudara mungkin melihat hari ini dengan mata jasmani, tapi ada bagian-bagian hidupmu yang buta, seperti Bartimius.
Tapi Bartimius tidak berdiam diri, dia tidak diam diri di pinggir jalan. Begitu dia dengar Yesus, dia teriak-teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang sekitarnya melarang dia untuk ngomong, makin keras dia ngomong. Ada bagian hidup saya dan bagian saya yang mungkin buta. Ya, kadang-kadang orang buta tidak tahu tentang kelemahannya sendiri. Orang buta tidak tahu apa yang dia butuhkan sesungguhnya. Orang buta tidak ngerti arahnya kemana setelah ini. Masa depannya, pelayanannya. Orang buta tidak tahu konteks sesungguhnya. Tidak ngerti. Ada cerita yang lebih besar di kerajaan surga. Di luar semua tantangan yang dia hadapi. Jadi semua kita punya sisi hidup yang buta seperti Bartimius. Yesus berkata pada orang Farisi, kalau kamu berkata kamu melihat, sesungguhnya kamu buta. Ya, kamu tidak ngerti. Orang buta itu seperti Bartimius, teriak, 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 terus cari tahu Tuhan, beri aku bisa lihat kelemahanku, beri aku bisa melihat pelayananku di mana, beri aku bisa melihat arah hidupku bagaimana ke depan, kehendakmu apa buat aku, jodohku siapa, pekerjaanku, bisnisku bagaimana. Banyak dari kita buta, tapi tidak teriak sampai seperti Bartimius. Kalau kita tinggal duduk, ya, dan tidak terus mencari Tuhan untuk mencelikkan kita, itu goal bunuh diri kita. Jadi ada 4 hal. Ya. Goal bunuh diri kita ada 4 hal. Yang pertama adalah keluarga, perceraian, atau disunity, perpecahan dalam tim. Tapi khususnya keluarga, suami istri, anak, orang tua, anak, kakak adik semua. Kalau ini tidak di-nurture dengan baik, bisa jadi goal bunuh diri. Yang kedua, tidak fokus kepada generasi mendatang. Tidak mendukung, tidak mendorong. Mungkin tidak ngalang-ngalangi, tapi tidak memberi prioritas kepada generasi mendatang. Yang ketiga, cinta akan uang. Dan keempat, kita tinggal diam dalam kebutaan kita. Kita merasa kita ngelihat. Ini 4 hal goal bunuh diri yang bisa membuat kita kalah. Ini ada satu quote, tempat yang saudara berikan untuk anak-anak dan remaja dalam hidup saudara akan menentukan tempat saudara dalam kekekalan. Ya. Ya, kalau kamu tidak menyambut anak ini, ya, maka kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. The place of children in your life will determine your place in eternity. Jadi jelas sangat penting buat Tuhan. Pertanyaan refleksi sama seperti para rasul, bahkan ini sudah sekolah sama Tuhan Yesus sudah 3 tahun lebih. Dalam satu peristiwa mereka menghalangi, tidak memprioritaskan, tidak membuka jalan buat orang-orang yang membawa anak-anak untuk datang pada Tuhan Yesus. Apakah ada saat dalam hidup saudara di mana saudara juga menghalangi, tidak memprioritaskan, tidak ambil pusing dengan generasi mendatang, dengan anak-anak, supaya mereka dimuridkan, memuridkan bagi Tuhan Yesus. Helen Keller, seorang wanita yang dipakai Tuhan luar biasa, buta matanya. Ya, jadi bisa relate dengan ceritanya Bartimius di Markus 10 ini. Dia berkata, satu-satunya hal yang lebih buruk, lebih menyedihkan daripada orang yang buta adalah kalau ada orang yang bisa melihat dengan mata jasmaninya, tetapi tidak memiliki fisik, tidak punya mata rohani, ya, tidak bisa melihat hal-hal yang di depan, hal-hal yang Tuhan siapkan buat dia. Sekali lagi, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Jadi menyedihkan, bisa ngelihat, tapi tidak ada visi, ya, tidak bisa ngelihat dunia rohani, tidak bisa lihat kebutuhan kerajaan Allah, tidak bisa ngelihat ke depan apa yang Tuhan mau kerjakan. Itu lebih menyedihkan daripada orang yang buta. Ya.
Jadi kita kembali ke Markus 10:47, Bartimeus. Ini mujizat terakhir dalam Injil Markus. Ya, penting sekali untuk dipelajari. Waktu ketika didengarnya, ya dia buta tapi dia bisa dengar bahwa itu adalah Yesus yang lewat. Dia mulai berseru atau berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Alkitab berkata orang-orang sekitarnya, ya, motifnya apa saya tidak tahu, tapi nyuruh dia diam. Kamu jangan ribut, jangan nyusahin guru, ya, jangan rame-rame supaya orang lain bisa dengar. Tapi dia disuruh diam, tapi dia tidak mau diam. Dia makin suruh diam, dia semakin berteriak. Dia ungkapkan sudah sekian lama, kita tidak tahu berapa lama dia duduk di jalan di Yeriko itu. Bisa aja 2 bulan, bisa aja 2 tahun, bisa aja 20 tahun, tapi dia udah dengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia lihat, this is the time. Ini waktunya, ini momennya. Jadi dia tidak akan tinggal diam. Begitu dia dengar Tuhan Yesus, dia mungkin sudah nunggu lama sekali. Dia bilang, jeritan hatinya yang satu ini. Ya. Mungkin dia sudah ngimpi-ngimpikan nanti kalau Yesus lewat, ya kalau ketemu Yesus, apa yang dia ingin sampaikan pada Tuhan. Ini kecepatan, ini harinya buat dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus bertanya, apa yang ingin aku buat untuk engkau? Dia langsung mengungkapkan the cry of his life, the cry of your life. One thing, satu hal ya, yang menjadi jeritan hatinya selama ini. Kalau saja aku bisa melihat. Ya, sekali lagi kita punya kebutaan di mana-mana dalam kehidupan kita. Ya, kita kadang tidak mengenali potensi kita tidak mengenal potensi orang, kita tidak mengenal kerinduan hati orang sekitar kita. Kita tidak bisa melihat jeritan orang-orang, anak-anak, remaja yang butuh mentor, butuh keselamatan, butuh ketemu Tuhan Yesus. Kita buta, tidak melihat kelemahan diri sendiri. Ya. Nah, di dalam Markus 10 ini ada 2 kali Yesus berkata hal yang sama. Saya perhatikan, yang pertama di ayat 36. 2 kali Yesus berkata dengan kalimat yang sama. What do you want me to do for you? Ya. Pertama, dia tanya kepada Yakobus dan Yohanes. Pertanyaan yang sama dia tanyakan kepada Bartimeus. Yesus berkata pada mereka, apa yang kamu ingin aku lakukan padamu? Ya. Pengen apa? Apa yang harus aku buat? Lalu mereka berkata, ini Yakobus dan Yohanes, ya, rasul-rasul terkemuka. Perkenankan kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Murid-muridnya yang lain kan jengkel. Lah terus yang lain duduk di mana? Ya. Jadi yang mereka cari adalah satu kedudukan yang paling baik. Kanan satu, kiri satu. Kedudukan kaitannya dengan disanjung, dihormati. Ya. Dan juga perlakuan istimewa. Jadi satu contoh, ada 2 peristiwa Yesus bertanya. Satu bertanya kepada Yakobus dan Yohanes. Yang kedua bertanya pada Bartimeus yang buta. Pertanyaan pada Yakobus dan Yohanes dijawab, aku ingin duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ya kelihatannya bagus, mulia, tapi terus yang lain duduk di mana? Ya. Jadi kadang-kadang yang kita doakan, Yesus datang pada kita, kamu ingin aku buat apa? Aku ingin kedudukan, ingin berkat, kekayaan, ingin kehormatan, disanjung-sanjung orang, dipuji-puji orang. Supaya apa? Dapat perlakuan istimewa, enak. Nggak usah ngantri, nggak usah ini, nggak usah kerja keras. Perlakuan istimewa. Ya. Ada yang seperti itu dalam kehidupan kita ini. Ada orang-orang bertanya, Tuhan, Tuhan tanya, kamu ingin aku berbuat apa? Tuhan, aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini. Ujung-ujungnya apa? Ya pengen dipuji, pengen dapat kedudukan, pengen dapat kekuasaan, pengen dapat perlakuan istimewa. Tapi ada kedua, ini bukan muridnya Tuhan Yesus nih. Ya, orang buta, miskin di pinggir jalan, nggak tahu berapa lama dia duduk di situ. Ya, ditanya sama Tuhan Yesus. Sama pertanyaannya persis dalam satu pasal yang sama. What do you want me to do for you? Yesus berkata kepadanya persis kalimatnya, apa yang kamu ingin aku lakukan kepadamu. Dalam satu pasal yang ditanya pertama murid Tuhan Yesus, Yohanes Yakobus, jawabannya aku mau kedudukan, aku mau kekuasaan, aku mau privilege. Yang kedua Bartimeus ditanya, dia bilang Rabi atau Rabuni,
I want to see. Guru, aku ingin bisa melihat. Ya. Rabi, biarlah aku bisa melihat. Nah, dari dua contoh ini maksudnya Petrus apa? Maksudnya Petrus kadang-kadang orang yang kelihatannya lebih rohani, ya udah pelayanan segala macam, tapi kerai jeritan hatinya justru tidak lebih bagus daripada orang yang di pinggir jalan ini, yang belum ikut Tuhan, yang masih mungkin baru pertama kali ketemu Tuhan Yesus, berharap pada Dia, tapi permintaannya, kerinduan, jeritan hatinya itu luar biasa. Aku ingin bisa ngelihat Tuhan, bisa ngelihat kemurahan Tuhan, bisa ngelihat keselamatan dari Tuhan, bisa ngelihat jeritan orang-orang yang butuh, bisa ngelihat apa yang Tuhan mau kerjakan di atas bumi lewat hidupku. Ini slide saya terakhir, pertanyaan buat saudara renungkan. Ya. Kalau ketemu Tuhan dan ditanya seperti ini, jawab kita apa? Tapi waktu masuk dalam kesendirian dengan Tuhan, kemudian yang keluar berbeda sama sekali. Saya dorong saudara, ambil waktu hari ini, besok, solitude sendiri dengan Tuhan. Kalau seandainya Tuhan berbicara pada saudara, what do you want me to do for you? Apa yang kau ingin aku kerjakan? Yang keluar apakah seperti Yakobus Yohanes, kedudukan, kekayaan, kuasa, privilege, atau yang keluar seperti Bartimeus? Apa yang akan keluar kalau sudah diperhadapkan di suasana seperti ini?